dengan Kominfo Diko Standar. Di bab kali ini kita akan membahas tentang VLAN. Ini sorry ya, tidak ada VLAN Trunking Protocol. Nah, di VLAN Trunking Protocol ini ada beberapa materi, yaitu apa itu VTP, persiapan topologi VTP, konfigurasi VTP, pengujian VTP, problem revision number, solving revision number, soal latihan VTP, bahas soal konfigurasi VTP, VLAN dan trunking. Terus ada juga soal interVLAN routing, dan juga ada soal DHCP server. Nah, kita lanjut ke materi pertama, yaitu apa itu VTP. Nah, VTP atau VLAN Trunking Protocol adalah protokol milik Cisco yang digunakan oleh switch Cisco untuk mensinkronkan informasi VLAN di seluruh jaringan. Nah, dengan VTP, pengelola jaringan dapat menangani VLAN pada satu switch dan mencerminkan perubahan tersebut pada semua switch lain dalam domain VTP yang sama. Jadi VTP itu pengolah jaringan yang dapat menangani VLAN pada satu switch dan mencerminkan perubahan tersebut. Nah, jadi VTP itu ya teman-teman. Nah, VTP juga ada dua itu ya teman-teman, dua jenis. Yang pertama itu ada server, dan yang kedua itu ada client. Ini jenis VTP yang sering digunakan ya teman-teman, dan yang tidak sering digunakan itu ini ya teman-teman, transparan. Jadi untuk yang sering digunakan itu ada server, dan yang jarang digunakan itu ada transparan ya teman-teman. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu persiapan topologi VTP. Nah, sesudah buka Cisco, kita bisa tambahkan switch ya teman-teman. Kita tambahkan 1, 2, 3, 4, 5 switch saja teman-teman. Ini untuk persiapan saja. Kita sambungkan ya teman-teman, dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, dan 3 ke 4. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya, konfigurasi VTP. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, di sini teman-teman ada server, client, terus ada transparan juga. Nah, untuk server itu di switch ini ya teman-teman, switch 0, dan client itu ada di switch 1, 2, dan 4 ya teman-teman. Nah, untuk transparan itu ada di switch 3. Nah, sebelum kita konfigurasikan dulu ininya ke VTP-nya, kita mau terangkan dulu ya teman-teman. Masuk ke configuration terminal. Lanjut kita yang ini itu interface FA 0/1. Nah, kita masukkan switch port mode terang. Kita exit. Kita lanjut ke switch 2. Semuanya ya teman-teman, kita mulai terangkan dulu. Interface ini itu 1 sampai 2.
transparan juga ya teman-teman. Switch for control, switch for mode trunk, exit, dan yang terakhir ya teman-teman, sepatunya teman-teman coba hijau. Nah, untuk kita mulai saja konfigurasi VTP nya ya teman-teman. Kita untuk server itu begini teman-teman, kita ketik VTP mode server, nah, kita enter. Nah, di sini kita bisa ketik VTP domain sekolahan.id.com. Nah, ini ya teman-teman, kita enter. Nah, lanjut kita untuk passwordnya ya teman-teman, VTP password 123. Nah, untuk passwordnya 123 saja. Kita lanjut ke switch yang ini ya teman-teman, ini untuk klien ya, VTP mode klien. Nah, sama ya teman-teman, di sini kita ketik VTP domain, juga sama ya teman-teman. Nah, untuk transparan itu teman-teman bisa hanya pilih ini saja, kita ketik VTP mode transparan, enter. Nah, sama ya teman-teman, tulis VTP domain sekolahan.id.com. Nah, untuk VTP domain itu harus sama dengan yang server ya teman-teman. Enter. Lalu VTP password 123 sama ya, sama server untuk domain dan passwordnya juga. Nah, yang switch 4 ini kita coba rubah jadi server ya teman-teman. Jadi yang servernya itu ada dua ya teman-teman, di switch 0 dan switch 4. Kita VTP domain sekolahan.id.com, VTP password 23. Jadi untuk konfigurasi VTP itu segini saja teman-teman. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu pengujian VTP. Nah, kita coba teman-teman, geser dulu ya, kita coba
coba lihat ya untuk flannya. To show flan brief. Di sini belum itu apa-apa ya teman-teman. Kita coba masukkan flan 2. Kita namakan A. Dan flan 3 kita namai B. Nah, kita exit dulu ya teman-teman. Kita coba lihat to show flan brief. Nah, untuk flan 2 dan 3 sudah ada ya, A, B. Nah, kita coba lihat di kliennya sama itu ya, server satu lagi. Nah, ada sama, kita coba di sini. Nah, ada. Di transparan itu tidak ada ya teman-teman, karena kalau di transparan itu namanya mengatur sendiri ya, tidak bisa diatur sama server. Jadi transparan itu kayak bekerja sendiri. Nah, kita coba lanjut ya, configuration terminal. Kita coba untuk menghapus flan 3 nya teman-teman. Kita no flan 3. Sorry. Kita coba periksa dulu. Nah, untuk flan 3 nya sudah terhapus ya teman-teman. Kita coba lihat di klien. Nah, sama ya, tidak ada. Kita coba di sini. Masih ada. Kita coba percepat ya teman-teman, mungkin error atau bagaimana. Oh, ternyata tidak bisa ya teman-teman. Saya tidak tahu kenapa, mungkin error. Kita coba di server ya teman-teman, server yang satu lagi. Kita do show flan brief. Ternyata masih sama. Kita coba hapus ya teman-teman yang duanya. Coba flan no flan 2. Kita coba periksa do show flan brief. Nah, sudah tidak ada ya teman-teman. Kita coba hapus ya yang flan 3 nya juga. Tidak ada ya teman-teman. Kita coba lihat di sini show flan brief, sudah tidak ada ya flan 2 sama 3 nya. Coba yang di sini show flan brief, masih ada ya teman-teman. Mungkin di sininya error ya teman-teman atau bagaimana. Kita coba di sini show flan brief, masih ada. Nah, sudah tidak ada ya teman-teman. Jadi untuk ini materi yang ketiga ini segini. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu problem revision number. Kita itu ya teman-teman,
masuk ke switch 0, kita tulis, kita nyalakan dulu, masuk configuration terminal. Nah, kita tulis show VTP status show. Nah, di sini ada configuration revision ya teman. Configuration revision itu artinya kita sudah berapa kali mengkonfigurasikan di switch ini atau di server ini ya. Di sini tertulis sudah 6 kali ya teman-teman, soalnya di sini sudah berapa kali dikonfigurasikannya. Nah, semua itu ya teman-teman. Nah, di materi yang ini itu misalnya kita punya gedung ini ingin menambah switch ya teman-teman, dari gedung 2 yang sudah mengkonfigurasikan beberapa kali ya teman-teman. Nah, kita coba sebentar. Nah, kita masuk dulu ke misalnya itu ini lebih banyak ya dari gedung 2. Nah, ini tuh dari gedung 1 ingin ditambah ke gedung ini tuh gedung 1, ini tuh gedung 2 ya teman-teman. Misalnya ini dari gedung 2 ingin ditambahkan ke gedung 1. Nah, sedangkan configuration revision itu misal tuh lebih dari ini ya teman-teman, gedung 1 sudah lebih dari gedung 1 mengkonfigurasikannya. Kita bisa VTP dulu ya teman-teman. VTP mode server. id.com terus passwordnya teman-teman. Password. Nah, kita VLAN 2, VLAN 3, 4, 5, 6, dan VLAN 8. Kita coba dulu show VLAN brief. Nah, di sini udah ada ya dari 2 sampai 8. VLAN 2 sampai 8. Kita coba masuk ke switch 5. Switch 5. Oh iya. Kita coba sambungkan dulu ya teman-teman. Kita coba terangkan dulu ya teman-teman. Interface Ethernet no slash ini tuh oke Ethernet 2. Switch port mode kita coba di switch 5 juga. Exit interface Ethernet 01. Kita switch port mode trunk. Kita coba fix ya teman-teman. To show flag iya
sini sudah ada ya teman-teman, dari 2 sampai 8. Jadi bentar. Cepat, nah sudah jauh. Jadi jika kalian ingin gedung 1 ini ditambahkan switch dari gedung 2 ini, itu akan menghapus dari file-file dari gedung 1 ini ya teman-teman. Jadi untuk menambahkan switch 2 ke gedung switch 1 ini akan menghapus semua misalnya filenya akan terhapus, itu coba kita periksa dulu untuk ini ya teman-teman. Sebentar. Show VLAN statusnya ya teman-teman. Sorry dulu, bukan VLAN status. VTP status. Oh, jadi akan berubah ya teman-teman, dari 6 jadi 7 ya teman-teman. Ini bukan gara-gara mengkonfigurasikan nambah-nambah terang doang ya teman-teman. Jadi mengikuti ini ya teman-teman, yang lebih banyak gitu. Jadi yang kalian kerjakan di sini itu akan terhapus. Nah, itu selanjutnya kita akan membahas tentang solving revision number. Nah, solving revision number ini akan menjelaskan bagaimana kita mengatasinya ya teman-teman. Nah, kita coba hapus dulu kabelnya teman-teman. Kita coba masuk ke switch 5. Bukan switch 5, switch 4. Kita coba periksa dulu ya, show bandwidth. Masih itu ya teman-teman, masih tersimpan di sini. Jadi terhapus ya yang sebelum-sebelumnya. Kita hapus dulu VLAN 2 sampai VLAN 5 nya ya teman-teman. Coba periksa lagi ya teman-teman. Yang itu VTP status 11 ya teman-teman. Kita langsung masuk ke switch 5. Nyalakan dulu kita tambahkan sebentar, kita periksa dulu ya, show VTP status 7 ya teman-teman. Kita coba tambahkan VLAN 2 L55 3, 4, 3.
Terus kita coba lihat show VTP ya, VTP status. Oh, masih kurang satu ya teman-teman. Kita coba hapus window-nya ya teman-teman. Kita coba show VTP status. Udah 12 ya teman-teman, udah lebih dari gedung 1. Kita coba masuk ke ganti mode jadi VTP mode transparan. Kita coba lihat, kita coba tambahkan juga VTP domain ya, VTP domain sekolahan.id.com sama passwordnya juga VTP password setelah 3. Kita coba lihat ya VTP statusnya juga, status. Nah, jadi 0 ya teman-teman. Nah, kita coba lihat juga show flan brief. Domba-nya juga sudah tidak ada ya teman-teman. Yang ini masih ada. Kita coba ke VTP mode serverin lagi, VTP mode server. Kita coba lihat VTP statusnya ya teman-teman. VTP status masih ini juga berubah jadi 0 ya teman-teman. Kita coba sambungkan lagi kabelnya ya, terus kita terangkan dulu. Kita coba lihat dulu ya teman-teman, kabelnya sudah diterangkan di show interface terang. Sudah ya teman-teman, sudah diterangkan. Kita coba yang di switch ini juga. Kita lihat dulu interface terang. Nah, sudah ya sama teman-teman. Nah, kita coba lihat VLAN briefnya dulu. Show VLAN brief. Nah, bisa lihat di sini VLAN 6, 7 dan 8 itu kan konfigurasi dari gedung utama atau gedung 1, dan switch 2 ini dari gedung 2. Kita lihat. Nah, di sini sama ya teman-teman. Jadi yang gedung 1 ini tidak berubah, jadi sama seperti switch 5 atau dari switch yang dari gedung 2 ini. Nah, jadi begini ya teman-teman untuk solving turn numbernya. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu soal VTP. Nah, kita langsung saja ke soalnya teman-teman. Saya sudah menyiapkan soalnya di sebelah kanan ya teman-teman. Nah, di sini tambahkan satu switch 2811 atau yang paling kanan ya teman-teman, yang ini. Nah, ini yang ini, dan tambahkan 4 switch. Nah, untuk komputer
komputernya itu ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Ada 24 PC ya teman-teman. Di sini tertulisnya 23 karena ini menghitungnya dari 0 ya teman-teman. Nah, kita lanjut, disambung-sambungkan kabelnya dari pertama dari switch ke dari router ke switch, terus ke switch 1 2 3. Nah, dari switch ini sambungkan ke komputer yang VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, 40 dan 50. Nah, untuk yang ini juga sama 10, 20, 30, 40, 50 yang sebelah kiri ya teman-teman, yang sebelah kanan sorry. Nah, untuk switch yang tengah ini menyambungkannya ke VLAN 60 sama 70. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk IP-nya itu kalian bisa menggunakan untuk VLAN 10 itu sama dengan 10.10.10.0/24 untuk 20 itu 20.20.20.0/24 dan untuk 30 itu sama ya teman, 30.0/24 untuk 40 untuk VLAN 40 ya teman-teman, 24 untuk VLAN 50 itu 50.50.50.30/24 untuk VLAN 60 itu 60.60.60.0/24. Dan yang terakhir itu VLAN 70 itu 70.70.0/24. Nah, ini untuk VLAN-nya ya teman-teman. Sorry. Nah, ini soalnya mari kita jawab. Soal pertama itu bahas soal VTP, VLAN dan terang. Kita coba jawab ya teman-teman ya. Kita tambahkan dulu itunya ya teman-teman. Sorry, bukan tambahkan dulu. Kita masuk ke switch 6 ya teman-teman. Kita nyalakan dulu, terus masuk ke configuration terminal. Terus kita ke mode serverin dulu, VTP mode server. Kita masukkan dulu VTP domainnya, ini domain sekolahan.id saja ya teman, langsung VTP passwordnya 123. Nah, kita coba lihat ya, do show VTP status, VTP status. Nah, ini udah server ya teman-teman, sama sudah tuh udah ada di domain name-nya. Lanjut kita ke switch 8 ya teman-teman. Ini apa? Configuration terminal. Nah, di sini kita VTP mode klien ya teman.
untuk mode kliennya itu yang ada di sini ya, yang 7, 8, sama 9. Kita VTP domain sekolahan.id, VTP password. Nah, kita lanjut, ke sini ke switch 7 ya teman-teman. Enable configuration terminal. Kita masukkan dulu ya, VTP mode client. Dan yang ini juga sama ya teman-teman, client. Enable configuration terminal, VTP mode client, VTP domain sekolahan.id, VTP password. Sama semua ya teman-teman. Sudah itu kita masuk ke switch 6 ya teman-teman. Kita masukkan dulu VLAN-nya, VLAN 10, sorry, bentar kita lihat dulu, show VLAN brief. Nah, kita masukkan dulu VLAN 10 sampai VLAN 70 nya, 10, 20, 30, VLAN 40, VLAN 50, VLAN 60, VLAN 70. Nah, sudah masuk, kita lihat lagi di show VLAN brief. Sudah ada ya dari VLAN 10, 20, 30, 40, 50, 60 dan VLAN 70 nya udah ada ya. Nah, kita terangkan dulu ya teman-teman switch-switchnya. Ini tuh VLAN ya dari 1, 2, 3, 4. Kita exit dulu. Interface range Ethernet 0/1 sampai 1 sampai 4. Nah, kita switch port mode terang. Ini juga sama ya teman-teman, ini juga sama. Nah, kita masuk interface Ethernet 0/1. Sorry, bentar kita lihat dulu. Oh iya teman-teman, 1. Kita switch port mode terang. Kita lihat dulu ya teman-teman. Tidak usah, kayaknya sudah masuk. Lalu yang ini interface Ethernet 0/1, kita switch port mode terang. Sorry. Ini interface Ethernet 0/1, switch port mode terang. Nah, sudah semua ya teman-teman. Jadi untuk
selesai. Kita lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu bahas soal intervalan routing. Nah, kita coba masukkan interface-nya dulu ya teman-teman. Di sini pertama kita masuk ke switch 7 ya teman-teman, lalu masukkan interface VLAN 10, 20, 30, 40 dan 50 nya juga ya teman-teman. Nah itu kita interface range stringnya slash itu 2 dan 3, 2 sampai 3 ya teman-teman untuk VLAN 10. 2 sampai 3, enter. Nah, lanjut switchboard mode access, switchboard access VLAN 10. Kita lanjut exit. Nah, lihat interface range internet slash 4, 5 untuk VLAN 20, 4 sampai 5. Nah, switchboard mode access, switchboard access VLAN 50 ya teman-teman. Kita exit lagi, lanjut interface range FR slash salah dulu, 6 dan 7, sorry, 6 sampai 7. Nah, switchboard mode access, switchboard access VLAN 20, exit. Nah, interface range internet 0, kita VLAN 40 ya teman, 9 dan sampai 8 sampai 9. Enter switchboard mode access, switchboard access VLAN 40. Nah, kita lanjut, exit. Nah, interface range internet 0 sampai 0 dari 10 sampai 11. Switchboard mode access, switchboard access VLAN 50. Nah, kita exit. Kita coba lihat to show VLAN brief. Untuk VLAN 10 sudah, VLAN 20 sudah, VLAN 30 sudah, 40 dan 50 juga sudah teman-teman. Nah, di setiap VLAN itu ada 2 komputer, atau ini tambah dari sebelah kanan juga beda sebenarnya. Kita coba yang di tengah dulu ya teman-teman, itu 2, 3 dan yang VLAN 70, 4 dan 5. Oke. Nah, kita coba masuk terminal. Kita langsung saja interface range internet 0, 2 sampai 3. Nah, kita switchboard mode access, switchboard access VLAN 60. Kita exit, lanjut interface range internet 0 sampai 4 sampai 5. Switchboard mode
akses switchboard akses VLAN 70 50 sorry 70 kan 4 sampai 5. Kita coba lihat dulu show VLAN brief ya, 60 sampai 70 juga sudah ada. Kita lanjut ke ini yaitu 10 sampai 11 ya teman-teman. Interface range 10 sampai 11. Switchboard mode akses switchboard akses VLAN 10. Kita exit, lanjut interface range Ethernet itu 8. Untuk yang 20 itu 8 sampai 9 teman-teman. 9. Switchboard mode akses switchboard akses VLAN 20. Exit. Lanjut interface range Ethernet 30 ya, 6 sampai 7. 6 sampai 7. Switchboard mode akses switchboard akses VLAN 30. Lanjut dari 3 sampai 4 2 sampai 3 ya teman-teman. Flash Ethernet flash 2 sampai 3 switchboard mode akses switchboard akses VLAN 40. Lanjut exit interface range Ethernet. Lanjut VLAN 50 ya teman-teman. 4 sampai 5. Switchboard mode akses switchboard akses VLAN 50. Kita coba lihat dulu show VLAN brief. Sudah ya teman-teman, dari 10 20 30 40 50. Sudah terisi. Jadi untuk materi yang kali ini tuh segini saja. Kita lanjut ke soal berikutnya. Itu yang terakhir ya teman-teman, bahas soal DHCP server. Kita untuk bahas soal ini kita masuk ke router ya teman-teman. Kita klik saja konfigurasi terminal. Di sini kita akan memasukkan IP-nya ya teman-teman, IP addressnya. Tapi sebelum itu kita masuk dulu ke interface Ethernet 0/0. Kita enter. Kita menyalakan dulu ya 01. Sudah itu kita exit. Kita masukkan. Kita pertama itu masuk ke interface Ethernet 0/0.10 atau ke VLAN 10 ya teman-teman. Kita masuk
itu kita ketik encapsulation total queue 10. Nah, kita masukkan IP addressnya, address 10.10.10.1, lalu subnet busnya 255.255.255.0. Nah, kita exit, lanjut do show. Ini nanti dulu aja ya teman-teman, kita masukin saja dulu untuk IP nya. Mungkin ini akan agak dipercepat ya teman-teman, jadi kalian bisa menonton saja ya teman-teman.
terakhir ya teman-teman, solution dot one q sorry solution dot one q 70 enter. Nah, kita tulis IP addressnya 70.170.1.1 sorry 1.255.255.255.0. Nah, kita lihat ya teman-teman, to show IP interface brief. Nah, di sini sudah terpasang semua ya teman-teman untuk IP-nya. Untuk IP 10, 20, 30, 40, 40, 50, 60, 70. Kita lanjut untuk masang IP DHCP poolnya ya. Kita exit terlebih dahulu. IP DHCP pool VLAN 10. Nah, VLAN 10 itu network, untuk networknya itu 10.10.10.10.1. Nah, sorry, bukan titik 1, itu titik 0 ya teman-teman. Terus masukkan deh ini juga IP 55.25.0. Lalu kita ke default router itu 10.10.10.1. Lanjut DNS itu 8.8.8. Nah, kita exit IP, lanjut IP DHCP full 20. Nah, untuk itu 20.20.20.0 255.255.255.0 default router 20.10.20.0. Lanjut sampai close-nya. Nah, ini akan memakan banyak waktu ya teman-teman, jadi saya akan mempercepatnya sedikit.
terakhir itu DNS ya teman-teman, 8.8.8.8, kita enter. Nah, setelah itu kita coba pengujiannya ya teman-teman. Di VLAN 10 desktop, masuk ke DHCP nya, berhasil. 20 DHCP berhasil. 30 desktop DHCP berhasil juga. Kita 40 ya teman, DHCP berhasil juga. Nah yang 50 DHCP berhasil. Yang 70 kita lihat, berhasil juga. Yang 60 berhasil. Berhasil. Coba yang 10 sebelah kiri ya teman-teman, kita coba lihat. Berhasil. Yang VLAN 20 sorry, berhasil. VLAN 30 kita coba, berhasil juga. VLAN 40 kita coba lihat, berhasil. Kita coba lihat VLAN 50 desktop IP configuration, terus DHCP kita coba lihat. Nah berhasil. Kita coba untuk mengirim pesan ya teman-teman. Yang awal-awal emang suka gagal ya teman-teman. Successful, coba dari sini ke sini, gagal. Successful juga. Sini ke sini. Successful, coba ke sini. Successful juga. Juga successful ya teman-teman. Jadi untuk bab yang kali ini hanya segitu dulu ya teman-teman dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari pengucapan saya atau salah dalam praktek video kali ini. Mohon maaf. Jika kalian ingin atau teman-teman kalian ingin mengkoreksi apa yang saya jelas atau terangkan, teman-teman bisa berkomentar ya di kolom komentar. Mungkin segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.